pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, serta penafsiran data. Cuman kita fokuskan di SMA itu terkait lebih banyak di penyajian dan pengolahan data. Lebih banyak di situ, yaitu pengolahan data dan penyajian data. Serta pengumpulan data, tapi sedang di itu. Baik, kita lebih banyak fokus di SMA itu pengolahan dan penyajian data. Itu ya. Nah, jadi statistika itu kita nyari data nih, dikumpulin, kemudian disajikan itu dalam bentuk diagram, bisa histogram, bisa tabel. Diagram itu bisa dalam bentuk batang, lingkaran, atau garis. Kemudian pengolahannya itu ada dibagi 3, yaitu ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, sama ukuran yang lokasi itu kayak yang kuartil-kuartil itu ukuran lokasi atau penempatan. Nah, itu ya. Ini kalau mau di screenshot dulu boleh, Noval. Udah? Belum, Kak, benar. Sudah, Kak. Udah belum, Noval? Udah, Kak. Lanjut. Nah, mungkin pertemuan hari ini kayak yang penyajian dulu ya. Kalau sempat, moga-moga sempat selesai ya penyajiannya. Nah, jadi ada data. Data itu apa? Yaitu kumpulan datum. Datum itu apa? Yaitu keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian, atau juga bisa dari narasumber. Dari narasumber ya, kalau misalkan wawancara. Jadi data itu kumpulan datum. Datum itu tadi itu bisa objek, kejadian dari suatu narasumber atau apa ya, pengambilan wawancara, mau nilainya gitu lah, macam lah. Nah, cara mengumpulkan data itu ada dengan wawancara. Biasanya paling banyak wawancara ya, itu interview sama kuesioner, itu ngisi angket tuh. Yang kalau kamu suka bisa saya suruh ngisi form, itu kuesioner namanya. Itu mengirim daftar pertanyaan ke narasumber. Kalau wawancara itu berarti ngobrol langsung ya. Tapi juga pasti tadi ditulis juga, ditulis lagi oleh si pewawancaranya. Kalau kuesioner kan nggak perlu ngomong, tinggal kasih selebaran atau kasih Google Form, terus diisi, itu biasanya gitu. Atau observasi atau pengamatan, biasanya ini penelitian untuk perkuliahan ya, itu biasanya observasi terus kebanyakan. Ya, jurusan-jurusan MIPA. Nah, jenis-jenis data itu ada data primer, itu diperoleh secara langsung dari sumbernya. Kalau wawancara misalkan langsung ke sumbernya nih. Terus data sekunder itu ada perwakilan pihak lain, tidak langsung. Ya, lupa, di screenshot dulu. Lupa. Tuh, di screenshot dulu. Atau misalkan data sekunder itu misalkan ngambil dari literatur yang udah ada, itu juga data sekunder. Misalkan udah pernah penelitian ini, kita ambil datanya, itu data sekunder. Udah, Noval? Udah, Kak. Yuk, contohnya misalkan. Sebutkan cara pengambilan data yang tepat untuk mengetahui data tentang keadaan atau kondisi satu keluarga yang di perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Jelaskan. Kita jawab, ya mau nggak mau dengan wawancara ya. Kita dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada masing-masing keluarga tersebut di daerah masing-masing, mau di kota maupun di desanya, itu dengan wawancara. Paling gampang tuh. Nomor 2, contohnya, Andi ditugasi gurunya untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat wilayah RT 02.
Sebutkan dan jelaskan cara pengambilan data yang tepat dalam penelitian Andi nih yang ditugasi gurunya. Yang paling tepat kita bisa gunakan angket. Kita bikin selebaran aja langsung kirim ke warga. Karena kan RT02 kan mungkin banyak ya orangnya. Tentang acara televisi yang disuka sama nggak suka kan mungkin ada privasi mungkin. Malu kalau ngomong langsung. Bisa kita gunakan angket. Ini mendapat buat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan tidak disukai pada jam tertentu di wilayah RT02. Biar lebih simpel. Beda nomor satu kan lebih enak wawancara langsung, lebih real ya. Kalau angket kita cuma sebar doang. Terus kita udah jauh-jauh, misalkan keluarga di kota sama di desa udah jauh-jauh cuma ngasih angket doang. Nggak seru wawancara. Nomor 3, sebutkan contoh data primer yang kamu ketahui. Contoh data primer itu apa? Yaitu yang pertama data atau keadaan dan kondisi satu keluarga di daerah perkotaan yang sangat padat. Dan satu keluarga dipercaya yang melakukan wawancara langsung dari sumber data. Intinya ini ya, intinya itu data didapat dari wawancara langsung. Nih, intinya ini sebenarnya, wawancara langsung. Itu data primer. Terus ada lagi data pertumbuhan tanaman mulai dari biji dengan melakukan pengamatan dan kegiatan pengukuran jumlah daun. Nah ini, observasi langsung intinya, katanya observasi langsung. Data primer itu adalah observasi langsung. Observasi langsung sendiri. Nah, jadi kan diamati sendiri, diukur sendiri. Tuh, datanya didapat dari situ. Nah, kalau data sekunder itu apa? Sebutkan contoh data yang kamu ketahui. Data sekunder itu contohnya misalkan data tentang curah hujan di suatu wilayah dalam 1 tahun terakhir yang didapat dari BMKG. Nah, kita ngambil dari data BMKG. Jadi kan yang ngambil data tuh BMKG. Kita ngambil data dari BMKG. Itu namanya data sekunder. Yang langsung, kalau BMKG-nya mah langsung. Meneliti langsung curah hujannya. Bisa lama itu. Tapi kalau kita ngambil datanya doang, itu maka data sekunder. Atau data tentang kondisi banyak anak-anak putus sekolah di suatu kota atau kabupaten yang kita peroleh dari dinas pendidikan. Intinya kita peroleh dari pihak lain, gitu ya. Data sekunder itu kita peroleh dari yang pertama dari pihak BMKG kan, yang kedua dari dinas pendidikan. Jadi kita nggak langsung nyebar angket nih untuk nyari anak-anak putus sekolah. Itu nggak perlu, kita langsung ke dinas pendidikan, ambil datanya aja. Itu namanya data sekunder. Bisa dipahami Noval terkait data lo nih, pengumpulan data. Oh, di screenshot dulu. Kalau udah kasih tahu. Ya. Udah belum Noval? Udah, Kak. Lanjut. Nah, ini penyajian data. Penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel, itu berupa daftar ya. Atau bisa juga tabel itu apa aja? Berupa baris kolom. Contohnya misalkan data penjualan sepeda motor pada bulan Desember 2017. Nih, misalkan gini nih. Tuh ya. Dan ini brandnya, ini mereknya nih nggak kelihatan lagi. Ini mereknya, ini penjualannya ya, total jumlah penjualannya. Honda merajai ya. TVS ini masih ada apa nggak tahu sekarang. Ini 2017 nih. Ini contoh tabel baris kolom nih. Yang kolom tuh yang ini ya, bawah, baris tuh yang ini nih baris. Tuh, kemudian ada tabel kontingensi, yaitu jenis tabel dalam format matriks yang menampilkan distribusi frekuensi atau multivarian variabel. Ini contohnya. Sebaran data karyawan perusahaan M berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin tahun 2015. Nih, jadi gini ya. Ini nggak kelihatan lagi lupa nih. Ini apa namanya jenis kelamin ya. Jenis kelamin suatu karyawan.
Terus ini itu apa namanya? Tingkat pendidikannya nih SMA. Ini apa sih nggak kelihatan lagi? Ini kok SMA, kok sekolahnya ya? Ini jumlahnya, ini totalnya. Akan SMA, SMP, SD kali. Atau tuh. Pria perempuan jumlahnya. Ini berupa matriks nih, multivarian ya. Oh, jadi nggak cuma dua kolom doang. Itu yang tabel kontingensi. Yang berikutnya, nih, tabel interval nih. Distribusi frekuensi ya. Itu digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok, maka dibuat intervalnya nih. Misalkan ini ulangan matematika kelas 10C, maka dibikin interval 51 sampai 60 dan seterusnya ya. Nah, ini frekuensinya itu berarti banyak yang dapat antara 51 sampai 60 itu ada berapa gitu. Ini tabel dari distribusi frekuensi. Jadi tabel itu ada 3 macam ya. Ada yang cuma baris kolom, ini sama kayak baris kolom sebenarnya. Cuman bedanya di sini nih. Dia ada distribusi frekuensinya. Kalau ini nggak ada. Bedanya di situ. Sama yang kontingensi itu berupa matriks ya, atau multivarian. Bisa dipahamin? Hafal? Ini masih yang tabel. Iya, Kak. Tuh, di screenshot dulu. Dah? Sudah, Kak, sudah, Kak. Lanjut. Nah, ini kalau yang diagram. Diagram itu ada yang batang, garis, sama lingkaran ya. Itu bisa dibaca sendiri. Contohnya juga ada tuh batang. Grafik jumlah pengunjung suatu perpustakaan SMP Bintang. Kalau yang garis itu misalkan kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam 1 tahun. Nah, lingkaran misalkan tingkat pendidikan orang tua siswa di suatu sekolah jumlah. Tuh. Ini ada yang SD sampai S3. Ini ya, terkait penyajian data yang diagram. Tuh, screenshot aja. Ya? Hafal? Belum, Kak, bentar. Udah, belum hafal? Udah, Kak. Oke. Lanjut. Kalau histogram, nah, histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Sebenarnya sama kayak diagram batang tegak ya, cuman bedanya nih. Tuh. Ada apa nama intervalnya. Biasanya dipakai buat kelas-kelas yang tadi yang distribusi frekuensi tadi. Itu bedanya sama yang diagram batang biasa. Itu histogram. Bedanya di sini doang, tapi intinya sama ya. Tuh, silakan di screenshot. Ya, hafal? Udah, Kak. Oke. Nah, frekuensi pada histogram tidak harus menunjukkan, bisa juga presentasi sih, tapi biasanya interval biasanya. Kita lanjut, ini contohnya. Berikut ini adalah hasil penjualan smartphone di sebuah toko online. Itu ada Samsung dan sebagainya itu. Sajikan data penjualan smartphone tersebut dalam bentuk tabel. Ya udah. Pertama kita bikin terusnya dulu nih. Samsung ada berapa tuh? 1, 2. Ini Oppo ya, habis itu Oppo 1, Asus kita garis, LG, Oppo lagi nambah, Xiaomi, Oppo, Xiaomi itu kurang, Xiaomi lagi, Asus, Xiaomi, Oppo, Samsung, LG, Oppo dan seterusnya ya. Saya sebutin aja. Jadi kita catat aja gini.
Maka kita ambil merek sama frekuensinya aja. Samsungnya ada 4, Oppo-nya ada 6, Asusnya 7, LG-nya 3, Xiaomi-nya 10. Sekarang lagi tren Xiaomi sih. Ini Apple nggak ada ya, iPhone. Tuh, nomor 2. Susunlah data ulangan harian berikut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita jawab, langkah pertama gimana? Tentukan jangkauan datanya dulu nih. J itu data terbesar, data terkecil. Data terbesarnya itu kan 96 ya, 96. Data terkecilnya itu 58. Kamu kurangi dulu jangkauannya 38. Kemudian tentukan banyak kelas yang dapat dibuat. Misalkan kita buat 5 kelas tuh. N-nya sama dengan 5. Di sini nggak disuruh saya, tapi kita misalkan N-nya 5. Maka panjang kelasnya gimana ngitungnya? Yaitu ini kenapa tiba-tiba gini? Harusnya log ya. Log 5 itu 7,6 sama dengan 8. Dipakai log ya. Nah, kita cari nilainya 58 sampai 65 kan 8 kan 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 tuh 8. Terus 66 berarti sampai 73 dan seterusnya ya. Tiap 8. Terakhir 90 sampai 97. Karena kan paling tinggi 96 doang. Nah, kita bikin terusnya tuh. Nah, penting itu frekuensinya. Nah, maka frekuensinya yang 58 sampai 65 itu 3, 66 sampai 73 itu 2, 74 sampai 81 itu 5, 82 sampai 95, 19 sampai 75. Tuh Noval, bisa dipahamin? Bisa, Kak. Tuh, di screenshot dulu. Ya. Ya, Noval. Ya, Kak. Contoh yang ketiga. Tabel berikut menunjukkan data yang nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sajikan data tersebut dalam diagram garis. Ya udah, langsung aja kita jawab. Buat sumbu mendatar itu X sebagai tanggal, sumbu Y sebagai kurs dolarnya. Kemudian buat titik kurs dolar tiap tanggalnya. Hubungkan antara titik tersebut dengan garis. Nah, maka dapat tabelnya ini. Itu ya. Yang 13 April itu 15.920, 14 April itu ya. Nah, maka itulah diagram garis. Tuh, screenshot dulu aja. Bisa kan ya bikinnya ya, Noval? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum screenshot? Jelas? Jelas, Kak. Oke. Kita lanjut. Nah, ini latihannya. Tuh, di screenshot tuh. Tuh, dikerjain ya. Kita break dulu sholat asar, sholat maghrib habis ini. Dari screenshot, Noval? Dikerjain coba misal yang teori aja deh. Kalau nggak langsung gampang sih ini. Kerjain semuanya ya. Setelah dikirim di WA, ini mah gampang nih. Jangan ABC-nya doang, tapi sama